Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Amarta Sarika Sukma, mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil, kelompok kalian Teknik Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, akan menjelaskan atau memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk ujian kali ini, saya akan mengambil studi kasus di Das Tukardaya dan Bendungan Danukerti. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan topik yang akan dibahas pada paparan ini. Baik, topik yang dibahas adalah perencanaan dan pengelolaan sumber daya air 25 tahun ke depan, di mana studi kasus yang diambil adalah Das Tukardaya dan Bendungan Danukerti, dengan asumsi soal bahwa kita dapat mengusulkan apapun kepada DPR RI sebagai program untuk setiap ibu kota provinsi maupun Das yang dipilih, terkait itu pengelolaan zero delta waste atau tata kelola hujan dengan outline bahasan bisa dilihat pada slide terkait dengan contoh kasus, kemudian teori-teori yang akan dibahas, kemudian terkait dengan ajakan menghindari korupsi dan perilaku koruptif, perencanaan praktik integritas, kemudian career planning dan doa untuk pelancaran PPSDA di Indonesia. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Das Tukardaya. Das Tukardaya ini sebenarnya sebuah das yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan data das seperti tertera pada slide, yang mana das ini memang termasuk pada das dengan kategori yang sangat kecil dengan panjang sungai hanya sepanjang 40 km. Kemudian karakteristiknya das ini di bagian hulunya masih hutan, kemudian di bagian tengah sampai hilir itu masih didominasi oleh pertanian lahan basah dan perkebunan. Kemudian tingkat erosi pada permulaan awal musim hujan masih relatif tinggi, sebagaimana karakteristik sungai pada umumnya di Indonesia. Kemudian untuk yang unik dari Das Sukadaya ini walaupun kecil adalah adanya bendungan Danukerti yang mana menjadi salah satu bendungan yang terbesar di Bali yang baru saja diresmikan. Terletak pada posisi ini memang ada di daerah tengah dari Das Sukadaya. Data bendungannya bisa dilihat pada slide. Yang unik adalah pada bendungan Danukerti ini material inti yang digunakan adalah material inti aspal, yang mana ini adalah yang pertama digunakan di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, dengan harapan bendungan ini akan memiliki ketahanan struktur yang lebih tinggi, dengan fungsi utama dari pembangunan bendungan ini adalah untuk memenuhi air baku irigasi. Kemudian bisa juga ada potensi dari pembangkit listrik tenaga min hidro PLTM. Kemudian secara tampungan ini bisa menampung sampai 7,6 juta meter kubik, dengan tampungan bruto sebenarnya adalah di 6,1 juta meter kubik, dengan tampungan efektif di sekitar 4,2 juta meter kubik. Daerah irigasi yang dilayani oleh bendungan ini adalah daerah irigasi Bungkulan dan daerah irigasi Bulian. Dengan kapasitas peliharaan sungai juga dihitung itu sebesar 450 liter per detik. Selanjutnya ke bahasan pertama, yaitu ke contoh kasus dalam PPSDA untuk studi kasus di Bendungan Danukerti. Nah, pada umumnya permasalahan yang terjadi ketika kita membangun atau mengoperasikan bendungan atau waduk adalah yang pertama terkait dengan pembebasan lahan, kemudian adanya rumah hantu gitu, adanya kerusakan lingkungan, kemudian adanya kecemburuan sosial. Nah, pada kasus Bendungan Danukerti sendiri, permasalahan yang umum tersebut itu relatif dapat diatasi. Karena pembebasan lahan itu bisa dilakukan dengan baik, dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga paham dan mau bekerja sama untuk kepentingan bersama. Rumah hantu juga tidak ditemukan, kemudian kerusakan lingkungan juga tidak ada, karena memang sudah dikaji dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian kecemburuan sosial relatif juga tidak ada, karena sebenarnya semua masyarakat menerima manfaatnya dari hulu ke hilir, karena masyarakat juga di hulu bendungan juga bisa
mengembangkan ini sebagai wisata dengan bendungan ini sebagai view dari lokasi wisata yang dikembangkan. Kemudian permasalahan yang dikaji mungkin ada beberapa yang unik gitu. Untuk permasalahan non teknis terutama adanya pergantian nama dari yang sebelumnya disebut Bendungan Tamblang, kemudian terkait dengan kerusakan jalan akses atau jalan desa, kemudian terkait dengan pola operasi bendungan atau waduk yang berpotensi kurang efektif berdasarkan simulasi dari data-data yang bisa saya peroleh. Nah, isu non teknis pertama terkait dengan perubahan nama bendungan itu sebenarnya adanya protes dari Kecamatan Sawan eh, terkait dengan nama bendungan karena sebenarnya nama bendungan itu merujuk pada Desa Tamblang yang sama sekali tidak termasuk dalam lokasi bendungan ini. Bahkan jalan aksesnya melewati Desa Sawan. Tetapi memang ada argumentasi bahwa air dari bendungan ini itu sebagian besar berasal dari sungai yang mengalir melewati Desa Tamblang. Nah, ini disikapi dengan baik oleh pemerintah karena juga diusulkan secara baik-baik juga oleh masyarakat tanpa adanya demonstrasi yang berlebihan, sehingga diusulkan bahwa bendungan ini menjadi bendungan Danu Kerti dengan mengambil filosofi masyarakat Hindu Bali, masyarakat setempat. Danu diartikan sebagai sumber air dan Kerti sebagai menyucikan atau memuliakan, sehingga Danu Kerti itu artinya kita memuliakan sumber air. Nah, ini diusulkan langsung oleh Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster kepada Presiden Joko Widodo, dan usulan tersebut diterima langsung pada saat peresmian, dan pada saat peresmian pula nama bendungan ini langsung diganti menjadi Bendungan Danu Kerti. Kemudian terkait dengan isu jalan akses yang mana menjadi rusak karena dilewati oleh kendaraan proyek, dan ini memang masalah yang sering atau umum terjadi tidak hanya pada proses pembangunan bendungan, tetapi juga proyek apapun yang melewati jalan masyarakat biasanya akan terjadi clash dengan masyarakat, dan ini memang juga terjadi di Bendungan Tamblang. Dan saat ini memang masih ada beberapa ruas jalan yang rusak, dan ini memang perlu tanggung jawab dan kerjasama antara kontraktor itu sebagai penyedia jasa atau pelaksana, kemudian owner dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida juga, dan Pemda setempat atau pemerintah daerah baik itu kabupaten, desa, provinsi sebagai pemilik aset atau pemilik jalannya. Selanjutnya terkait dengan isu teknis. Isu teknis ini yang saya ambil adalah simulasi operasi waduk atau bendungan, yang mana saya coba untuk mensimulasikan dengan data-data yang ada. Ini beberapa data yang saya peroleh dari berbagai sumber, khususnya dari sumber paper yang saya tampilkan, itu terkait dengan data hujan, data pola operasi, data fisik yang saya coba regresi dari data-data luas permukaan, kemudian ketinggian dan volume. Memang ini masih sangat minim datanya, saya coba untuk lakukan saja simulasinya dengan laju evaporasi transfer juga saya peroleh dari paper. Selanjutnya diperoleh pola operasi waduk seperti ini. Yang perlu di-highlight dari pola operasi ini adalah kita masih, atau bendungan Danu Kerti ini masih punya limpasan air yang cukup tinggi pada bulan-bulan basah, tetapi pada bulan-bulan kering itu kekeringan, yang mana itu sama sekali tidak diperbolehkan ya seharusnya untuk sebuah bendungan. Jadi atau sebuah waduk. Jadi kalau kita punya kekurangan pada perhitungan ini berarti memang air yang ada di bendungan tersebut tidak cukup, dan perlu adanya penyesuaian dari operasional waduk ini khususnya pada bulan-bulan kering. Kalau misalnya berlebih, ya itu masih bisa dimaklumi, tetapi kalau kurang berarti airnya sudah kurang dari tampungan mati, dan itu tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saya coba mainkan atau coba simulasikan seperti itu di daya pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga mini hidro, karena berdasarkan pengamatan juga sebenarnya PLTM itu bisa dioperasikan tidak penuh. Dalam hal ini karena potensinya adalah 2 kali 0,27 megawatt, maka dalam bulan-bulan kering mungkin ada aplikasi atau ada
pengoperasian turbin yang berbeda dari bulan-bulan basah. Misalkan pada bulan-bulan basah kita bisa beroperasi 100% di 0,54 megawatt secara total, di mana 2 turbin beroperasi. Kemudian menjelang bulan kering, kita sudah mulai atur ketika hujan mulai kecil. Di bulan Juni mungkin bisa diambil di 1 turbin saya beroperasi, dan di bulan Agustus, September, Oktober PLTM-nya tidak beroperasi. Dengan cara seperti ini kekurangan airnya bisa diatasi, dan limpasannya pun juga tidak terlalu besar. Dan kita coba simulasi ini seperti berikut, sehingga dihasilkan kekurangannya juga 0 semua. Jadi semua airnya terpenuhi, karena memang yang penting adalah dari bendungan ini irigasinya terpenuhi, karena memang fungsi utama dari bendungan ini adalah memenuhi kebutuhan irigasi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Das Tukadaya dan Bendungan Nunukkerti. Selanjutnya untuk 25 tahunan PPSDA ke depan, itu kita coba bahas beberapa teori yang bisa digunakan untuk PPSDA 25 tahunan. Yang pertama itu teori DISC, dikembangkan sebagai konsep pengembangan diri, terdiri atas dominance, influence, steadiness, dan compliance. Kemudian teori of planned behavior, untuk menjelaskan hubungan antara keyakinan dan perilaku. Kemudian teori community dialogue approach, atau pendekatan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian organizational behavior, studi yang pelajari interaksi orang-orang di dalam sebuah kelompok. Kemudian future search, SWOT atau SWOT, yang biasa juga untuk memonitor, mengevaluasi lingkungan eksternal dan internal. Dan yang terakhir adalah skala prioritas dengan pembuatan dengan speksel. Baik, yang pertama adalah teori DISC. Teori DISC itu terdiri dari 4 sifat utama seseorang, yaitu dominance, influence, steadiness, dan compliance. Dominance itu adalah menekankan pada pencapaian hasil dan kepercayaan diri. Influence adalah menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Steadiness itu menekankan pada kerjasama. Compliance pada kualitas dan akurasi, keahlian, dan kompetensi. Nah, sebenarnya penting bagi kita untuk menyadari sifat atau karakter yang mendominasi di dalam diri kita maupun di dalam kelompok kita, dan ini memang sangat penting dilakukan pada masyarakat terkait, mungkin pada ketika kita membentuk suatu pengorganisasian di mana dominan mungkin, atau ada orang-orang dominan yang kita bisa identifikasi dan kita bisa percayakan sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang dengan karakter influence sebagai fasilitator, orang-orang dengan steadiness sebagai penggerak di lapangan, sebagai pelaksana, dan orang-orang compliance mungkin sebagai perencana sesuai dengan keahliannya. Selain teori DISC adalah ada penerapan theory of planned behavior. Ini adalah sebenarnya memahami dan meramalkan bagaimana pengaruh-pengaruh motivasi terhadap perilaku, kemudian mengidentifikasi bagaimana dan kemana kita mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku. Nah, pertama kita harus tahu sikap dari masyarakat dalam hal ini di sekitar atau di dalam Das Tukadaya sebelum kita bisa mengembangkan lebih jauh. Bagaimana sikapnya? Sikap itu adalah kepercayaan negatif atau positif untuk menampilkan perilaku, sehingga perilaku yang ditampilkan itu telah melalui evaluasi tersebut. Kemudian norma apa yang berlaku? Norma itu adalah tekanan sosial ya dalam konteks ini yang dirasakan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Misal ketika membuang sampah sembarangan, apakah ada tekanan sosial ketika kita melaksanakan itu, atau ketika masyarakat melaksanakan itu? Apakah dalam misalnya tidak mengelola sampah di rumah itu ada tekanan sosialnya atau tidak? Nah, kemudian adalah kontrol perilaku, di mana kontrol perilaku itu adalah perasaan individu tentang kemudahan atau kesulitan yang dialami dalam melaksanakan sesuatu. Misal, mungkin ada anggota masyarakat yang ingin dan percaya bahwa sikap ini positif, yaitu misalkan mengelola sampah atau di rumah, memilah dan sebagainya. Tetapi
ketika ingin membuang atau ingin meneruskan, misalkan sampah plastik mungkin ke bank sampah dan lain-lain, nah itu dirasa sulit. Nah itu juga mempengaruhi sebenarnya perilaku akhir dari suatu kelompok masyarakat atau suatu individu. Nah, hal yang lain mungkin ketika pengelolaan air. Masyarakat percaya, mungkin ada masyarakat yang percaya bahwa sebenarnya itu benar loh, kita harus menyimpan air sendiri di rumah, menyiapkan untuk musim kemarau dan lain-lain, kita harus mengurangi penggunaan air tanah. Nah, tetapi sebenarnya tidak terlalu ada tekanan sosial untuk melakukan itu, atau bahkan kalau melakukan itu jadi cibiran mungkin di antara tetangganya, mungkin seperti itu. Makanya kita harus bisa melakukan studi ini terlebih dahulu. Kemudian kalau kita melakukan itu, kalau mau melakukan, oh ternyata biayanya mahal, jadi ada kesulitan yang dialami untuk melakukan itu. Nah, itu juga sebenarnya yang perlu kita identifikasi sehingga minat dari masyarakat dan individu sendiri kita bisa tahu sebenarnya motivasinya ke arah mana, dan kita bisa mencari solusi atau formula yang bisa dilakukan bersama-sama sehingga menimbulkan perilaku yang sebenarnya, atau perubahan perilaku yang kita inginkan atau kita pandang secara positif itu untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air selama 25 tahun ke depan. Ini terkait dengan TPB. Selanjutnya mungkin secara ringkas terkait dengan organizational behavior, di mana ini studi yang pelajari interaksi orang-orang di dalam sebuah kelompok. Dalam hal ini, mungkin secara organizational behavior kita harus menyadari dulu bahwa sebenarnya di Das Tukadaya dan Bendungan Danukerti ini adalah dua hal yang saling berhubungan, di mana Bendungan Danukerti adalah terletak pada Das Tukadaya, dan Das Tukadaya sendiri bergantung pada Bendungan Danukerti dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya air di Das Tukadaya ini. Nah, unsur-unsur yang terlibat sebenarnya banyak, mulai dari pasti pengelola das dan bendungan, dalam hal ini itu dari BWS, Bali Penida, dan Kementerian PUPR. Kemudian ada juga pihak berwenang setempat, yaitu pemerintah daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Kemudian ada juga pemerintah pusat, karena kaitannya dengan misalnya hutan dan lain-lain. Secara umum pasti masih dalam koridor pemerintah pusat. Kemudian ada penegak hukum, ada kepolisian, peradilan, dan kejaksaan. Kemudian ada pertahanan dari TNI, karena juga bendungan ini pasti merupakan objek vital nasional, objek strategis, yang mana ketika terjadi ancaman pada bendungan ini akan menjadi ancaman juga bagi ribuan penduduk yang ada di hilirnya. Ada juga unsur masyarakat, baik itu masyarakat asli maupun masyarakat pendatang yang hadir ketika terjadi pengembangan di Das Tukadaya ini maupun di Bendungan Danukerti, yang juga berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang khas di Bali adalah adanya otoritas adat yang juga bekerja sama dengan pemerintah desa. Otoritas adat terdiri dari desa adat, kemudian ada pura, dan ada subak. Subak ini adalah organisasi yang mengatur sistem irigasi tradisional di Bali, sehingga memang menjadi salah satu pemangku kepentingan paling penting mungkin ya di Bendungan Danukerti, karena Bendungan Danukerti sendiri juga memiliki fungsi utama untuk irigasi. Jadi kaitannya sangat erat dengan otoritas adat subak. Kemudian selanjutnya ada investor, karena memang pengembangan das itu akan memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga kita juga perlu dukungan dari pihak luar. Juga ada pengembangan pariwisata dan lain-lain yang itu juga melibatkan investor. Kemudian ada masyarakat yang menerima dampak langsung. Selain masyarakat di sekitar, ada yang menerima dampak langsung. Siapa? Contohnya petani, pelaku pariwisata, dan pemilik lahan yang memang secara langsung terdampak dari apapun perlakuan yang kita lakukan di Das Tukadaya atau di Bendungan Danukerti. Nah, untuk melakukan pengembangan atau melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya air ini dengan tepat, maka perlu ada pengorganisasian dari unsur-unsur yang terlibat sehingga bisa diformulasikan pendekatan yang baik pada masyarakat ketika kita mencoba untuk melakukan perencanaan terkait sumber daya air di Das Tukadaya ini. Nah, pendekatan kepada masyarakat itu berdasarkan teori organizational behavior itu dilakukan sebaiknya menurut saya adalah secara lateral influence.
Nah, lateral influence itu adalah pendekatan secara sejajar, bukan upward influence tentu saja, dan bukan downward dengan memandang masyarakat misalkan sebagai bawahan, itu tidak tepat menurut saya. Dengan lateral influence, misalnya pendekatan yang paling baik adalah dengan rational persuasion, dengan mempengaruhi tetapi dengan alasan-alasan yang rasional seperti itu. Dan juga kita harus menghindari adanya politisasi pada saat pengorganisasian. Politisasi itu tidak hanya terkait dengan politik-politik praktis, tetapi juga terkait dengan perilaku politis atau political behavior yang sering terjadi di organisasi. Misal, memang ada perbedaan yang tipis antara yang mana political behavior, yang mana effective management, seperti yang ditunjukkan pada tabel di kanan. Misalkan contohnya di political label itu kadang di mix gitu ya, antara kissing up atau developing working relationship, antara kita menjilat ya dalam bahasa kasarnya dengan kita mengembangkan relasi atau hubungan kerja yang baik. Sering beda tipis. Ada juga antara sombong, arogan, merasa paling benar, merasa paling hebat, dengan percaya diri. Nah, itu memang dua hal yang tipis, tetapi kita harus bisa bedakan dan kita bisa kontrol. Kemudian ada beberapa contoh-contoh lain terkait dengan pendekatannya, bisa juga menggunakan community dialogue approach. Sebenarnya community dialogue approach ini pada awalnya digunakan untuk pendekatan oleh fasilitator terkait dengan kesehatan, tapi ini juga bisa digunakan untuk pengembangan sumber daya air, di mana fasilitator sendiri itu berasal dari masyarakat dan juga akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang fasilitator dalam community dialogue approach? Yang pertama adalah identify issues. Identify issues itu maksudnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dengan bertanya dan berdiskusi langsung dengan masyarakat. Misalkan dalam kasus bendungan Tamblang, mungkin yang menjadi concern dari masyarakat adalah yang awalnya kekurangan air. Oh, ini masih kurang airnya, atau banjir mungkin di daerah hilir, atau pencemaran, alih fungsi lahan, dan sebagainya. Kemudian harus bisa bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi atau identify locally relevant solutions. Jadi kita tidak bisa memaksakan solusi yang ada di tempat lain, kemudian kita paksakan di DAS ini. Nah, kita tahu bahwa DAS ini itu pasti ada desa-desa yang punya adatnya masing-masing, yang mana kita bisa formulasikan solusi-solusi berdasarkan pendekatan itu. Penekanan pada filosofi juga dengan kepercayaan masyarakat setempat, kemudian kita harus mempertimbangkan pendidikan-pendidikan non formal, kemudian bisa dengan solusi-solusi teknis sederhana terkait dengan kemampuan baik itu finansial maupun pendidikan di lingkungan masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir adalah yang diharapkan dari community dialogue approach ini adalah adanya collectively commit to a plan of action. Seperti secara kolektif masyarakat mau bersama-sama berkomitmen pada suatu rencana aksi yang disepakati, yang dapat dituangkan mungkin dalam peraturan adat atau kesepakatan tertulis, yang mana juga dilibatkan pemerintah adat atau tokoh adat yang bisa mendukung secara sosial budaya, dan pemerintah daerah, misalnya pemerintah desa atau pemerintah dinas yang mendukung secara legalitas dan finansial. Kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa merumuskan strategi tadi terkait dengan pendekatan personal sudah, baik itu dengan karakter DISC, kemudian dengan client behavior masing-masing individu, kemudian dengan organizational behavior, dengan perilaku kelompok, kemudian baru saya selesai dibahas terkait dengan community dialogue approach, dan bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam merencanakan, dan yang selanjutnya adalah future search. Future search ini sebenarnya adalah kerangka kita untuk bisa merumuskan strategi perencanaan. Kita bisa melihat masa lalu pada DAS ini,
kita punya sistem irigasi itu peninggalan tahun 1011 Masehi yang baru ditemukan di sekitar Bendungan Danukerti. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat sekitar adalah masyarakat agraris sejak kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Kemudian leluhur orang Bali menginisiasi atau memprakarsai sistem irigasi subbak, yaitu sistem irigasi yang juga sudah menjadi warisan budaya UNESCO. Yang mana ini juga harus kita lihat sebagai hal yang atau benchmark di masa lalu yang kita bisa coba cari apa yang kita bisa tiru atau kita bisa adaptasi di keadaan sekarang. Tren yang berkembang, sebagaimana banyak yang terjadi di Bali saat ini, yaitu pembangunan dan alih fungsi lahan. Nah, pembangunan di satu sisi positif karena meningkatkan perekonomian masyarakat, di satu sisi juga kadang menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik bagi lingkungan dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak diperhitungkan dengan baik, tidak dianalisis dengan baik. Tapi juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada dukungan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Contohnya pada saat pembangunan bendungan ini memang tidak ada protes-protes yang signifikan gitu dari masyarakat bahwa oh bendungan ini jelek atau seperti apa, tapi semua masyarakat relatif mendukung. Dan masyarakat juga dan sekarang sudah lebih tahu, lebih sadar bagaimana bisa memuliakan air, baik itu diambil dari filosofi tadi Danukerti maupun juga dari pendidikan-pendidikan formal yang sudah mulai bisa teresap ke masyarakat. Kemudian kita bisa cari terkait dengan keadaan sekarang, di mana bendungan juga sebenarnya sudah selesai dibangun. Sebagian besar kebutuhan irigasi sudah bisa dipenuhi, kemudian ekonomi berkembang dan pembangunan area wisata tanah. Dari kondisi sekarang ini kita coba rumuskan kondisi keadaan ideal. Kita punya perkembangan teknologi sekarang ini menuju ke AI, artificial intelligence, sehingga apapun itu bisa menjadi relatif lebih mudah. Nah, mungkin di masa depan, keadaan ideal yang bisa kita harapkan adalah bagaimana kita bisa melakukan konservasi air berbasis budaya, tetapi dengan AI sebagai tools, sehingga bisa jalan bareng-bareng antara budaya dan AI. Kemudian kesadaran kolektif masyarakat terhadap pengelolaan air, dan kesadaran itu tidak hanya pada pikiran, tetapi pada perilakunya juga, dan kebutuhan air bisa terpenuhi baik dari segi waktu, ruang, jumlah, dan mutu, atau bisa disingkat warung jamu. Jadi waktunya tepat, pada saat dibutuhkan airnya ada, ruangnya tepat, di mana dibutuhkan airnya ada, jumlahnya tepat, berapa dibutuhkan jumlahnya ada, dan mutunya tepat. Kualitas air yang diperlukan itu sesuai, misal untuk minum, mungkin nanti masyarakat bisa langsung minum dari tap water, atau kualitas air yang tidak tercemar sehingga menghasilkan irigasi yang baik, dan sebagainya. Hambatan yang mungkin terjadi yang bisa kita identifikasi sekarang adalah mungkin bisa jadi ada kepentingan pihak yang merasa dirugikan dan memprovokasi masyarakat. Misal ketika kita mencoba mengkonservasi air, memang ada biaya-biaya yang ditimbulkan dari sebuah pengembangan, misalnya pengembangan lahan, dari investor, dan lain-lain, yang mungkin bisa merasa dirugikan dan bisa memprovokasi masyarakat. Mungkin dari tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat yang saat ini masih beragam, ada yang begitu tinggi pendidikannya mungkin sampai S3, ada juga yang misal lulusan SD. Tapi kita bisa bagaimana menyelaraskan pemahaman masyarakat dengan hal-hal dan prinsip-prinsip yang sederhana. Nah, strategi mungkin yang bisa dirumuskan, perencanaan dari hal-hal yang coba saya identifikasi tadi adalah yang pertama, kita harus bisa melibatkan setiap elemen masyarakat dan khususnya melibatkan tokoh dan lembaga adat. Kemudian prinsip perencanaan tidak hanya dituangkan dalam dokumen teknis saja, tapi juga dalam peraturan adat yang mengikat, dan ini memang biasanya lebih efektif kalau berlaku pada masyarakat adat yang misalnya masih taat atau masih look up kepada tokoh-tokoh adat. Pencegahan kepentingan eksternal yang masuk dan komitmen perlindungan dari pemerintah daerah, adanya hukum, misalnya memang sulit kita menegakkan peraturan adat kepada
atau sanksi adat kepada memang nanti investor yang masuk dan lain sebagainya, tetapi kita bisa minta perlindungan atau kita bisa minta komitmen perlindungan dari pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat terkait dengan peraturan hukum, baik itu Perda, undang-undang, dan lain-lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya alam, sumber daya air di Bendungan dan Ngerti. Nah, diskusi berkala dengan masyarakat, pemerintah, dan para ahli, baik itu akademisi maupun konsultan juga dilakukan untuk upaya pengembangan. Jadi apapun rencana-rencana yang diperoleh itu bisa tercapai dengan terukur. Zero delta key dan zero delta waste itu tercapai dengan seiring pembangunan. Jadi prinsip zero delta key itu harus ditekankan bagaimana kalau ada pembangunan, pengembangan apapun, jangan sampai mempengaruhi debit secara keseluruhan dari das. Jadi zero delta key itu prinsip konservasi air. Zero delta waste juga prinsip dari konservasi sumber daya alam. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang pesat, sampahnya justru makin pesat. Jadi memang pengelolaan air dan pengelolaan sampah harus dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, kita coba lakukan analisis SWOT terkait dengan das Tukadaya dan Bendungan dan Ngerti ini, di mana ada faktor-faktor internal terkait dengan strength dan weakness yang bisa saya identifikasi. Strength-nya adalah kita masih punya pengelolaan lahan di hulu yang cukup baik. Di hulunya masih berupa hutan dan masih sedikit alih fungsinya. Masyarakat juga kooperatif dengan filosofi masyarakat menggunakan air. Kelemahannya adalah kita punya tingkat pendidikan masyarakat yang beragam dan mungkin itu bisa saja mempengaruhi nanti ketika proses pengelolaan. Kemudian debit air atau hujan kita itu di das itu tidak merata atau bahkan ekstrim. Yang basah sekali, yang kering sekali untuk bulan-bulannya, dan hujan-hujan ekstrim itu akan terus terjadi seiring dengan perubahan iklim yang terjadi secara global. Nah, untuk eksternal kita punya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang, kemudian adanya ancaman yaitu kurangnya dukungan dana, dan kita masih mengandalkan investasi dari luar, baik itu luar daerah konteksnya dan luar dari das ini atau luar dari masyarakat yang terkait. Kemudian adanya alih fungsi lahan akibat adanya kepentingan dalam tanda kutip pembangunan. Nah, ada beberapa strategi atau program yang bisa saya tawarkan dari ini dan juga dari tadi proses-proses yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu SO strategi atau dari strength dan opportunity. Kita bisa melakukan pengembangan sistem teknologi keairan das dengan memanfaatkan AI dan IoT sehingga kita punya pengelolaan menjadi lebih akurat. Dan ini juga sudah dicoba sebenarnya di das-das lain, contohnya di IKN itu sudah dimulai pengelolaan keairan di das itu dengan memanfaatkan AI dan IoT. Kenapa tidak diduplikasi di das Tukadaya atau di das lain juga? Nah, dari WO strategi kita bisa ada pengembangan sistem pendidikan non formal berbasis teknologi dan budaya yang dapat diterima oleh masyarakat. Memang sudah banyak masyarakat yang paham, tetapi masih ada juga masyarakat yang belum paham bagaimana kita mengelola sumber daya air. WO strategi ini juga termasuk di dalamnya adalah pengembangan sistem teknologi keairan das, sehingga nanti debit atau pengelolaan sumber bendungan, embung, dan lain-lain itu bisa secara otomatis tergantung cuaca. Misal akan hujan, karena tidak banjir berarti dilepas sedikit-sedikit airnya, pintu airnya dibuka secara otomatis, kemudian digunakan untuk retensi untuk embungnya. Pada saat kemarau, bisa dideteksi dengan awal gitu, dengan lebih akurat kalau kita menggunakan AI dan IoT dan meminimalkan human error. Kemudian ST strategi, implementasi peraturan adat yang melindungi sumber daya alam, khususnya sumber daya air yang melibatkan masyarakat secara efektif. Jadi biarlah masyarakat yang melindungi dirinya sendiri, alamnya sendiri, dengan kekuatan yang didukung oleh adat dan juga oleh pemerintah setempat. Jadi kalau memang masyarakat tidak akan mungkin dalam tanda kutip menyewa, akan menjual ke pihak lain yang mencurigakan dan akan merusak alam. Kemudian melibatkan masyarakat secara efektif dan aktif dalam konservasi das, sehingga bisa menarik juga investor yang memang memperhatikan lingkungan dengan baik, atau dari lembaga pemerhati lingkungan sehingga kita bisa mendapat dukungan dana. Kemudian pengembangan sistem rainwater harvesting sederhana di lingkungan rumah tangga masing-masing yang didukung dengan pendidikan non formal dan peraturan adat. Nah, dari beberapa solusi yang tadi dikembangkan atau program yang tadi dikembangkan, mungkin ada 5 prioritas yang mungkin dibagi dalam
untuk 25 tahun ke depan dari 5 tahap. Tetapi memang tahap-tahap ini tidak mesti tahap 2 diselesaikan setelah tahap 1, tahap 3 diselesaikan tahap 2, tidak seperti itu, tetapi bisa diselesaikan secara simultan, di mana setelah 25 tahun, tahap kelima ini itu sudah selesai, seperti itu. Yang pertama adalah untuk pembobotan, kita coba nilai dari aspek sosial, teknis, biaya, keuntungan ekonomi, dan potensi keberlanjutan. Di mana yang memang paling menjadi concern di sini adalah biaya. Kemudian sosial ini termasuk dengan sosial budaya, kemudian teknis, kemudian keuntungan ekonomi juga tetap dipertimbangkan, dan potensi keberlanjutan ke depannya. Nah, dari penilaian ini, memang pengembangan sistem pendidikan non-formal berbasis teknologi dan budaya itu dilakukan yang pertama, atau menjadi prioritas pertama. Karena kita memang harus membuat masyarakat paham bagaimana mengelola sumber daya air yang benar, bagaimana mengelola sumber daya air yang berkelanjutan. Baru yang kedua adalah implementasi peraturan adat yang melindungi sumber daya air, khususnya sumber daya alam, khususnya sumber daya air. Jadi ketika masyarakat sudah paham, masyarakat pasti akan membentuk sendiri, atau bahkan mungkin dengan hanya sedikit dorongan, itu peraturan adat yang nanti bisa melindungi sumber daya alam setempat, dan juga memaksa mungkin pemerintah daerah untuk ikut juga serta melindungi kawasan das. Kemudian yang ketiga itu pengembangan sistem rainwater harvesting. Nah, ketika sudah ada pemahaman yang baik, kemudian timbul peraturan adat, mungkin di dalam peraturan adat itu dan bahkan dalam kesadaran masyarakat itu kita bisa ini nih, kembangkan rainwater harvesting nih. Kita bisa yang sederhana saja dari lingkungan rumah tangga, misalnya didukung dengan tadi pendidikan non formal yang sudah dilakukan, dengan peraturan adat. Jadi bisa masyarakat mengembangkan sendiri. Jadi air untuk kebutuhan rumah tangga sudah bisa dipenuhi dengan proses rainwater harvesting, baik itu misal dengan cara penampungan, baik itu dengan peresapan ke air tanah, misalkan sudah berlebih dari tampungan, kemudian diresapkan dan ditahan, baru kemudian dibuang. Jadi air itu tidak mubazir di musim hujan dan tidak kekurangan di musim kemarau. Kemudian yang keempat adalah pengembangan sistem teknologi keairan das dengan memanfaatkan AI dan IoT. Jadi apapun yang ada di das ini, baik itu nanti ada embung, ada bendungan, ada hasil-hasil kerja swadaya masyarakat, dan lain-lain, itu bisa memanfaatkan AI. Yang itu nanti akan terus dikembangkan. Mungkin dalam 10-15 tahun ke depan perkembangan teknologi akan menjadi sangat jauh dari hari ini, dan itu akan bisa bermanfaat dalam pengembangan sumber daya air. Dan yang terakhir, ini adalah final stage-nya, di mana masyarakat itu secara keseluruhan sudah aktif dalam konservasi das. Nah, baru kita bisa tarik mungkin investor tambahan dari luar untuk mendukung pembangunan-pembangunan yang lebih besar, untuk membiayai tadi pemeliharaan AI atau bahkan pengembangan AI dan IoT yang mungkin pada awalnya dilakukan dengan lebih sederhana dengan biaya yang seadanya. Dan dengan cara seperti itu, masyarakat sekitar ini mungkin tidak akan bergantung lagi dengan pihak-pihak luar, karena sudah ada kemampuan sendiri, teknologi, pendidikan yang cukup, seperti itu. Nah, yang terpenting dari pengelolaan sumber daya air kapanpun itu adalah kita harus hindari korupsi dan stop perilaku koruptif. Nah, saya coba kutip sesuai dengan filosofi masyarakat setempat, yaitu sebuah kutipan dari Rekweda 7, 104-10. Mereka yang mencoba mencemari sari makanan, mencuri, merampok, akan tenggelam dalam kehancuran, bukan dia sendiri, tapi juga keturunannya. Pada bagian lain disebutkan juga bahwa apabila manusia memuji Tuhan dan kebohongan tidak sungguh-sungguh, maka kehancuran akan menimpa yang bersangkutan. Apa maknanya? Jadi ketika ini berkaitan juga ketika kita melakukan korupsi, perilaku koruptif, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air, itu akan juga berdampak tidak hanya pada diri kita, tetapi juga pada anak cucu, pada keturunan kita, mungkin akan kekurangan air, kebanjiran, dan lain-lain. Nah, kita harus paham itu, kita harus hindari perilaku koruptif, dan kita harus mulai stop perilaku koruptif. Perilaku koruptif seperti apa? Mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan, mungkin dalam konteks individu mungkin terlambat, suka menunda pekerjaan, menerima suap,
kong kali kong dan lain-lain itu harus kita bisa coba kendalikan. Nah, kemudian lanjut ke perencanaan praktik integritas dalam PPSDA terkait dengan diri saya sendiri. Sebagai anggota masyarakat, tentunya saya bisa tidak mengotori sungai atau sumber air, atau bahkan menjaga partisipasi dalam membersihkan sungai atau sumber daya air, mengurangi penggunaan air tanah, dengan kalau misalkan tersambung dengan PDAM, itu bisa dilakukan. Saya juga sudah lakukan di rumah, yaitu dengan tidak lagi menggunakan air tanah sebagai sumber air utama di rumah, kemudian memanen air hujan, membuat sumur-sumur resapan, sehingga kita bisa merecharge kembali air tanah yang sudah kita gunakan. Sebagai mahasiswa sekarang, praktik integritasnya dengan belajar dengan disiplin, belajar dengan disiplin ini termasuk membaca, memahami teori-teori PPSDA, tidak mencontek, dan lain-lain. Tidak menutup mata juga terkait dengan permasalahan yang nyata di lingkungan sekitar. Mungkin kadang asik gitu dengan teori-teori, lupa dengan dengan permasalahan yang nyata di sekitar. Sebagai perencana, karena juga saya sekarang sebagai anggota tim perencanaan dalam beberapa proyek yang mana ada juga tata kelola air hujan. Nah, saya selalu menerapkan ilmu apa yang telah pelajari, baik itu ilmu yang saya pelajari secara formal di kampus maupun dari sumber-sumber lain, kemudian menganalisis dan mendesain dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu saja, dan selalu menerapkan prinsip zero delta Q dan zero runoff dalam desain yang saya bawa, karena juga dalam tim kami percaya gitu kalau kita melakukan mendesain tata kelola air hujan, maka tata kelola air hujan kita harus memenuhi prinsip yang pertama zero runoff, dan yang kedua kalau tidak bisa zero runoff, zero delta Q. Dan ini juga memang setiap desain kami atau setiap desain saya itu selalu menghitung dua itu, dan ini adalah bagian dari kontribusi atau integritas kami dalam sebagai perencana PPSD, perencana tata kelola air hujan. Kemudian mungkin saya coba bagikan career planning saya di tahun 2023 ini sebagai starting point. Saya sekarang sebagai asisten konsultan perencana, saat ini sedang menempuh pendidikan master, dan mungkin pada tahun ini saya akan berusaha untuk mendapatkan SKK muda atau pratama terkait dengan keahlian di teknik sumber daya air. Kemudian berencana lulus magister di tahun 2024-2025. Kemudian setelah lulus magister akan juga mencari SKK Madya sehingga bisa melakukan praktek keinsinyuran dengan lebih baik. Kemudian berencana melanjutkan ke sekolah profesi insinyur dan bisa menjadi subkon perencana. Dan dalam prosesnya saya juga merekrut asisten atau merekrut kader gitu, dengan harapan bahwa siapapun yang saya rekrut itu bisa kita sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan desain tata kelola air hujan yang berkelanjutan, sehingga di mana kita meninggalkan desain kita atau di mana kita mendesain sesuatu itu akan menjadi legacy bagi diri kita sebagai seorang perencana. Nah, selanjutnya ada rencana juga untuk mengembangkan menjadi konsultan perencana yang mandiri, mungkin sekitar 10 tahun dari sekarang, dan juga ada rencana untuk mendirikan perusahaan dengan prinsip open resources, di mana saat ini juga di tim kami juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa kerja dari mana saja, di mana saja, kapan saja, dengan target oriented, jadi berorientasi pada target, tidak berorientasi pada waktu, harus masuk jam berapa, tetapi kita disiplinnya adalah dari segi target dan kualitas hasil perencanaannya. Kemudian dalam prosesnya pasti saya akan memerlukan SKK utama ataupun kuliah doktor, dan memang saya juga suka menjadi dosen atau pendidik, dan apabila ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah, maka mungkin saya akan menjadi dosen atau pendidik, baik itu dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Mungkin planning lain adalah menjadi birokrat di PNS, dan mungkin menjadi politisi, karena memang hal-hal yang penting itu tidak bisa hanya kita sebagai orang-orang teknis saja yang menentukan, karena pada akhirnya adalah ditentukan dari kebijakan, dari perencanaan awal, dari master plan yang mana itu
syarat akan orang-orang yang duduk sebagai politisi dan sebenarnya mereka yang menentukan di awal. Jadi kalau kita sebagai orang teknis bisa masuk ke ranah itu akan menjadi sangat baik ya karena kita paham secara teknis dan apabila bisa juga ikut secara penentuan secara politis itu akan sangat baik. Terakhir, ini doa karena saya beragama Hindu, doa bersama sesuai dengan keyakinan Hindu. Ada kutipan dari Yajurveda 36:17, Diau Santir Antariksam Santi. Semoga ada kedamaian di langit dan luar angkasa. Pertiwi Santir apa Santir. Semoga ada kedamaian di bumi dan air menjadi sumber kedamaian. Osadaya Santi Wanas Pataya Santir. Semoga tanaman obat dan tumbuhan menjadi sumber kedamaian. Wiswidewa Santir Brahma Santi. Semoga para dewa-dewi dan Brahman melimpahkan kedamaian kepada kita. Sarwam Santi Santirewa Santi. Semoga semua makhluk ada dalam kedamaian dan kedamaian ada di mana-mana. Sama Santi Ready. Semoga ada kedamaian dalam batin saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan paparan ujian tengah semester ini. Saya tutup presentasi ini dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.